Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan saya Heri Purwanto di channel HPTH Official. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial tentang penyusunan laporan untuk wali kelas, yang mana di sini ini merupakan bukti dukung untuk tugas tambahan yang ada di PMM ya tentunya. Nah, di sini untuk wali kelas sendiri ada pada jenjang SMP, SMA dan SMK. Nah, di sini dasar hukumnya adalah Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Nah, yang akan kita bahas adalah terkait dengan laporan program ya, program kerja wali kelas. Nah, kita akan bahas bagaimana cara penyusunannya. Nah, di sini sudah ada contohnya, covernya. Nah, kita akan isi teman-teman di sini. Ini sebagai example ya, sebagai contohnya. Semoga ini bisa membantu untuk teman-teman yang akan membuat laporan. Nah, di sini laporan program kerja wali kelas. Saya ambil saja contohnya di sini kelas 10 tahun pelajaran 2023-2024. Nah, di sini untuk biasanya di sini ada logo teman-teman. Silahkan teman-teman isi dengan logo sekolah maupun logo Tuturi Handayani, bebas ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya adalah terkait dengan nama. Silahkan teman-teman isi untuk nama ini. Nah, di sini coba akan saya isi ya. Acak saja. Ardiansyah. Nah, silahkan untuk nama lembaganya teman-teman sesuaikan dengan lembaga teman-teman. Nah, ini sudah selesai saya buat cover depannya. Kemudian kita akan lanjut pada yang berikutnya, yaitu kata pengantar di sini. Nah, di sini berisi dengan ucapan puji syukur semata tercurah kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan ridhonya sehingga kami dapat menyusun program kerja wali kelas tahun pelajaran. Nah, untuk tahun pelajarannya bisa disesuaikan dengan tahun ajaran yang terbaru. Kita akan isi di sini. Nah, program kerja wali kelas ini merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab wali kelas sebagai pendidik dan pembimbing peserta didik di sekolah. Sholawat dan salam senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad SAW. Nah, di sini sudah ada kata pengantarnya. Silahkan teman-teman bisa membacanya sendiri. Nah, kemudian di sini untuk program kerja wali kelas ini dapat tersusun dengan berkat bantuan atau atensi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada yang pertama ada kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah di bidang kurikulum, kemudian wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan, kemudian ada guru-guru dan staf tata usaha, dan juga yang terakhir ada peserta didik ya dari kelas 11 ya. Ya, 1 tahun pelajaran bisa disesuaikan di sini teman-teman. Sesuai dengan tahun ajaran yang berlaku. Nah, kami menyadari dengan tersusunnya program kerja wali kelas ini masih banyak kekurangannya, sehingga kami mengharap kritik dan saran dari semua pihak agar program kerja ini sempurna sehingga dapat dijadikan sebagai acuan permanen di dalam upaya peningkatan hasil belajar peserta didik khususnya di kelas dan umumnya di SMA 2 Paringin. Nah, di sini kemudian di halaman berikutnya, di halaman ketiga ada daftar isi, yang mana ini merupakan panduan untuk laporannya itu teman-teman. Nah, selanjutnya di sini bab 1 yaitu terkait dengan pendahuluan, yang mana ada latar belakang, yaitu pendidikan merupakan indikator dari kemajuan suatu bangsa. Tujuan pendidikan nasional menurut UU nomor 20 tahun 2023 tahun 2003
Pasal 4 menyatakan pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, silakan di sini untuk latar belakang teman-teman bisa baca sendiri ya. Kemudian ada dasar hukumnya yang kedua. Dasar hukum ini dalam penyusunan program kerja wali kelas di SMA 2 Paringin adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Kemudian yang kedua surat keputusan Mendiknas Republik Indonesia nomor 060 U/1993. Kemudian ada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 19 tahun 2007. Kemudian peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 24 tahun 2007. Dan ada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 41 tahun 2007. Dan yang keenam, keputusan Kepala Sekolah nomor 800/024/Seman 2 Paringin tentang pembagian beban kerja guru dan tugas tambahan tahun di sini disesuaikan ya dengan nomor surat teman-teman di sekolah tentunya. Kemudian yang ketiga ada maksud dan tujuannya. Nah, di sini teman-teman bisa sesuaikan dengan yang ada di sekolah. Yang pertama di sini untuk contohnya ada membantu peserta didik untuk mengenali potensi dirinya agar dapat berkembang lebih maksimal. Kemudian yang kedua, memperlancar saluran informasi antar siswa, orang tua, wali, dan sekolah. Kemudian yang ketiga, membantu memperlancar proses pembelajaran siswa. Kemudian yang keempat, membantu sekolah dalam menerapkan tata tertib sekolah. Kemudian yang kelima, menyampaikan informasi terkait proses belajar mengajar kepada orang tua, wali, atau masyarakat. Kemudian yang keenam, mengatur menata administrasi kelas. Kemudian yang ketujuh, mengatur menata kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian agar siswa binaan dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sekolah. Nah, ini teman-teman. Kemudian yang keempat ada strategi pencapaian. Nah, di sini yang pertama adalah bimbingan langsung tatap muka. Kemudian yang kedua kegiatan harian atau piket kelas. Yang ketiga pertemuan mingguan. Yang keempat home visit. Nah, di sini teman-teman. Kemudian yang kelima dari sini ada target capaian. Nah, di sini silahkan bisa teman-teman baca sendiri sih sebenarnya di sini. Kita lanjut pada bab kedua tentang pengorganisasian kelas. Nah, untuk kelas mungkin semuanya sudah ada organisasinya ya teman-teman, sudah dibentuk. Nah, ini di sini untuk susunan organisasi dalam upaya untuk mencapai tujuan yang direncanakan dalam program kerja wali kelas, maka perlu dibentuk kepengurusan organisasi kelas yang saling keterkaitan antara pembina dan pembimbing. Adapun pengurus organisasi kelas sebagai berikut. Nah, di sini terdiri dari kepala sekolah, kemudian wakasek bidang kesiswaan, kemudian pembina OSIS, kemudian ada wali kelas ya. Kemudian di sini ada struktur kelas. Nah, adapun struktur organisasi kelas pada tahun pelajaran seperti dicontoh sebagai berikut. Di sini ada kepala sekolah, kemudian ada wali kelas, kemudian ada ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, dan bendahara di sini. Kemudian ada seksi bidang. Nah, di sini ada seksi bidang, yaitu yang pertama tentang seksi bidang keagamaan, kemudian kebersihan. Di sini terdiri atas 4 siswa dan kebersihan terdiri 5 siswa. Kemudian ada pramuka, terus perlengkapan olahraga. Nah, di sini kemudian upacara juga ada di sini. Yang ketiga ada rincian tugas wali kelas. Nah, di sini rincian tugas selaku wali kelas dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan tanggung jawab yang diberikan oleh kepala sekolah, pengelola. Nah, kemudian yang kedua, pengelola kelas. Kemudian yang ketiga, mengenal, memahami situasi kelasnya. Kemudian yang keempat, menyelenggarakan administrasi
menyelenggarakan administrasikan kelas meliputi denah tempat duduk siswa, papan absen siswa, daftar pelajaran di kelas, daftar tiket kelas, struktur organisasi, pengurus kelas, tata tertib siswa di kelas, buku kemajuan belajar, buku inventaris barang-barang di kelas, buku pembimbing kelas, kasus siswa, buku rapor, buku daftar siswa berprestasi di kelas. Yang kelima, memberikan motivasi kepada siswa agar belajar sungguh-sungguh baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dan yang keenam di sini, memantapkan siswa di kelas dalam melaksanakan tata krama, sopan santun, tata tertib baik di sekolah maupun di luar sekolah. Di sini banyak sekali teman-teman. Ada 15 poin. Kemudian yang ketujuh, ada menangani, mengatasi hambatan dan gangguan terhadap kelancaran kegiatan kelas dan kegiatan sekolah pada umumnya. Kemudian yang kedelapan, mengerahkan siswa di kelasnya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah seperti upacara bendera, ceramah, pertandingan, dan kegiatan lainnya. Kemudian yang kesembilan, membimbing siswa kelasnya dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian yang ke-10, melakukan home visit. Kemudian yang ke-11, memberikan masukan dalam penentuan kenaikan kelas bagi siswa di kelasnya. Kemudian yang ke-12, mengarahkan siswa agar peduli dengan kebersihan dan peduli dengan lingkungannya. Kemudian yang 13, mengajukan saran dan usul kepada pimpinan sekolah mengenai siswa yang menjadi bimbingannya. Kemudian yang ke-14, membuat laporan tertulis secara rutin setiap bulan. Kemudian yang ke-15, mengisi atau membagikan buku laporan pendidikan rapor kepada wali siswa. Selanjutnya di sini ada bab 3 tentang program kerja wali kelas. Ya, di sini seperti kegiatan awal yaitu pendataan awal siswa, kemudian pembentukan kepengurusan kelas, kemudian pembentukan daftar komisaris. Dan yang berikutnya ada kegiatan inti. Yang pertama program harian, yaitu meliputi pembersihan ruang kelas oleh petugas komisaris, penutupan ruang kelas ketika pulang sekolah, pembersihan lingkungan kelas. Yang kedua ada program mingguan, program bulanan, program semester, dan juga program tahunan. Kemudian untuk kegiatan akhir ada program evaluasi program dan pelaporan. Dan yang terakhir yaitu bab keempat, yaitu penutup. Nah, di sini sudah dibuatkan ya teman-teman kata-kata penutupnya. Silakan teman-teman bisa baca sendiri. Baik teman-teman, mungkin hanya itu ya yang bisa kita paparkan pada video kali ini. Mungkin ada tambahan dari teman-teman ataupun ada teman-teman yang ingin menambahi yang ada di video, silakan, boleh. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.